Sabar, Mas. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Lakal hamdu hamdan hamda wa laka syukru syukran syukra. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ikhwan akhwatullah rahmakumullah, kembali kita bersyukur atas nikmat dan limpahan karunia-Nya. Kembali kita di kali ini mendapatkan kesempatan yang indah, kesempatan yang mulia, kesempatan yang baik untuk bisa bermudzakarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan masing-masing senantiasa berharap apa yang ada pada sisi Allah. Dan kita pun selalu berdoa dengan mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ikhwan akhwatullah rahimakumullah, tentunya Rasulullah SAW memiliki sejarah yang sangat panjang di dalam kehidupannya, dan beliau adalah khatamul anbiya wa imamu al-mursalin. Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul Allah yang terakhir, dan beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya Rasulullah SAW melalui kehidupannya dengan banyak hal. Getir dan pahit beliau lalui, manis dan nyaman juga beliau dapatkan. Sehingga Allah firmankan di dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada engkau Muhammad sehingga engkau ridha dengannya. Tidaklah ada suatu kesulitan yang dilalui Nabi kecuali di sana Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar. Tidaklah ada suatu kesedihan yang dilalui oleh Nabi kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pelipur lara. Dan tidaklah Rasulullah SAW menghadapi suatu masalah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya yang terbaik. Dan tentunya sesudah Rasulullah SAW diasuh oleh ibunya, dan ibunya Nabi yang bernama Aminah wafat, usia Nabi waktu ibunya wafat adalah 6 tahun. Sesudah Rasulullah SAW ditinggal oleh ibunya, maka Abdul Muthalib adalah orang yang mendampinginya. Di usia Rasul 8 tahun, maka Abdul Muthalib wafat. Maka sesudah itu Rasulullah SAW hidup bersama dengan paman beliau yang bernama Abu Talib. Sungguh beliau memiliki paman yang sangat beliau cintai. Rasul memiliki paman Al-Abbas, Rasul memiliki paman Al-Harith, Rasulullah SAW memiliki paman Hamzah, Rasulullah SAW memiliki paman Abu Talib. Dan diberitakan bahwasanya ayah Nabi yang bernama Abdullah adalah satu bapak, satu ibu dengan Abu Talib. Maka disitulah ada kedekatan yang lebih dibanding paman yang lainnya. Rasulullah SAW di usia 9 ataukah 12 tahun, maka beliau berdagang ke negeri Syam. Abu Talib pun mengajaknya. Rasulullah SAW menikah di usia 25 tahun. Abu Talib pun membantunya. Rasulullah SAW di usia 35 tahun,
maka Abu Thalib pun mengajak Nabi untuk ikut membangun Ka'bah. Rasulullah SAW di usia 40 tahun, maka beliau mendapatkan wahyu. Dan orang yang berada di belakang Nabi tiada lain kecuali Abu Thalib. Orang yang sangat gigih di dalam memberikan pembelaan Islam. Padahal dia berada pada agama kekufurannya. Tatkala Rasulullah SAW beliau usia 25 tahun, maka beliau menikah dengan Khadijah. Dan salah satu yang diberitakan, sesudah Rasul mendapatkan wahyu di usia 40 tahun, maka disitulah Rasul sangat bersedih. Dan Khadijah adalah orang yang senantiasa memberikan semangat sehingga Rasul giat di dalam berdakwah. Bahkan harta yang dimiliki oleh Khadijah juga dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Salah satu yang diberitakan, manakala Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui kehidupannya dan disebutkan bahwasanya pernah terjadi suatu kejadian di mana Rasulullah SAW kehilangan orang yang paling beliau cintai. Siapa? Abu Thalib orangnya, Khadijah istrinya. Insyaallah. Di tahun yang sama Rasul kehilangan dua orang ini. Sehingga Rasul sangat terpukul. Rasulullah SAW sangat sedih. Dan kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan dengan kejadian yang dikenal dengan Al-Isra'u wal Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj adalah suatu kejadian yang terjadi di tahun 11 sesudah kenabian. Ikhwan akhwatullah rahimakumullah. Allah firmankan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya. Kapan? Lailan. Di malam hari. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maka Rasulullah SAW adalah Abdullah. Beliau adalah Rasul Allah. Dan tidaklah ada sesuatu yang dinisbatkan kepada sesuatu yang mulia kecuali hal tersebut adalah mulia. Dan Rasul menyandang Abdullah. Beliau juga menyandang Rasulullah, Rasulnya Allah. Dan Isra Mi'raj tentunya suatu rangkaian yang tidak terpisah. Ada Isra ya ada Mi'raj. Dan Allah firmankan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Di malam hari. Dari manakah? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yaitu Makkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis. Linuriyahu min ayatina. Dan Allah menyebutkan alladzi barakna haulahu, yang telah kami berikan keberkahan di sekitarnya. Maka disitulah tanda di antara tanda kebesaran Allah, yaitu keberkahan Baitul Maqdis. Linuriyahu min ayatina, agar beliau mengetahui tanda di antara tanda kebesaran kami. Maka Rasulullah SAW beliau sholat di Baitul Maqdis, menjadi imam, dan makmumnya adalah para nabi. Tentunya suatu kebanggaan. Tapi kita bahas apakah itukah Isra, apakah itukah Mi'raj. Yang dimaksud Isra, Al-Isra'u, ada di dalam Al-Quran ada surat Al-Isra ataukah surat Bani Israel. Apa itukah Isra? Perjalanan yang dilalui oleh Nabi SAW dari Makkah ke Baitul Maqdis di malam hari.
di malam hari. Dan salah satu yang diberitakan bahwasanya An Malik ibn Sa'sa'ah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Malik ibn Sa'sa'ah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, baina ana indal baiti baina an-naimi wal yaqdan. Suatu saat manakala aku berada di sanding Ka'bah, dan waktu itu antara tidur dengan tidak, antara sadar dan tidak. Wa dzakara yani rajulan baina arjlain fa utitu bi tastin min dzahab. Maka dikatakan datanglah seseorang dan orang ini menghampiri di arah kakiku, dan aku dibawakan tos bejana min dzahab yang terbuat dari emas. Mulia hikmatan wa imana. Di dalam bejana tersebut penuh dengan hikmah dan penuh dengan keimanan. Fasuqa minan nahri ila maraqi al-batni. Maka suqa minan nahri, nahar ini nahar. Fasuqa, maka dibelahlah antara sini sampai perutku. Tsumma ghusila al-batnu bima'i zamzam. Kemudian sesudah itu perutku dicuci dengan air zam-zam. Tsumma muli'a hikmatan wa imana. Kemudian iman dan hikmah tersebut dituangkan di dalam dadaku. Wa utitu bidabatin abyad. Kemudian aku didatangkan untukku, yaitu dabah, kendaraan yang warnanya putih. Tuna al-bighali wa fawqa al-himari. Lebih kecil dibanding bighal, peranakan perkawinan antara kuda dengan keledai. Meku akan membuahkan suatu binatang yang dikenal dengan bighal. Dan binatang ini dikatakan duna al-bighali, lebih kecil dibanding bighal, wa fawqa al-himari, dan lebih besar dibanding himar, keledai, yang dikenal dengan al-buraku. Fantolaktu ma'a Jibril. Maka sesudah itu aku pun bersama dengan malaikat Jibril. Ikhwan akhwatullah rahimakumullah. Tentunya salah satu yang diberitakan manakala Rasulullah SAW memberikan penjelasan terkait dengan burak, di hadis lain dikatakan burak itu sekali melangkah maka sejauh mata memandang, menunjukkan sangat cepat dan sangat cepat. Dan manakala Rasulullah SAW beliau perjalanan sampai di Baitul Maqdis, maka Jibril bertanya, apakah yang engkau lalui wahai Muhammad? Kemudian Rasul bersabda, tadi waktu aku melakukan perjalanan, ada seseorang yang memberikan bisikan kepadaku dari arah sebelah kananku, dan aku pun tidak menghiraukannya. Kemudian aku pun melakukan perjalanan dan aku pun mendengar bisikan di sebelah kiriku, dan aku pun tidak menghiraukannya. Kemudian aku berjumpa dengan seorang perempuan yang menengadahkan tangan, dan aku pun tidak menghiraukannya. Tentunya tiga orang tersebut masing-masing memberikan harapan agar Rasulullah SAW berhenti. Kemudian Rasul bersabda, itu adalah pendakwahnya orang-orang Kristiani. Sekiranya tadi engkau berhenti, niscaya umatmu akan menjadi penganut Kristiani. Kemudian Jibril mengatakan itu adalah pendakwahnya orang Yahudi. Sekiranya engkau berhenti, niscaya umatmu akan menjadi penganut Yahudi.
Kemudian Jibril mengatakan, adapun perempuan yang memanggil engkau dan engkau membiarkannya tidak berhenti, itu adalah ungkapan dari dunia. Sekiranya engkau berhenti, niscaya engkau akan, umatmu akan mementingkan dunia dibanding akhirat. Dan manakala sampai di Baitul Maqdis, maka Rasul pun menambatkan kendaraannya. Rasulullah SAW mengimami sholat para nabi-nabi Allah. Rasulullah SAW mendapatkan dua pilihan dari malaikat Jibril. Satu adalah isinya bejana, isinya khamr. Satu adalah bejana, isinya susu. Dan Rasulullah SAW memilih susu. Malaikat Jibril mengatakan, asabta al-fitrah. Engkau telah sesuai dengan fitrahmu. Engkau benar. Yang kemudian sesudah itu, Rasulullah SAW, beliau salat dan di belakangnya adalah para nabi-nabi Allah, Rasul Allah, dan disitulah menunjukkan kemuliaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau salat sementara makmumnya adalah Nabi dan Rasul Allah. Ikhwan akhwatullah rahimakumullah. Fantolaktu ma'a Jibril hatta atayna as-sama ad-dunya. Maka di sinilah kita bahas sekarang Mi'raj. Apa itukah Mi'raj? Su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ila alami al-ulwi. Wa fiha furidat as-salawatu al-khamsu. Naiknya Rasul alaihi wasallam ke alam yang sangat tinggi. Dan disitulah ditetapkan sholat 5 waktu. Dan salah satu yang diberitakan Rasulullah SAW bersama Jibril sampai pada tingkatan langit yang dunia. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila man ma'ak? Qila Muhammad. Qila wa qad ursila ilaih? Qala na'am. Qila marhaban wala ni'ma al-maji'u ja'a. Fa'ataitu ala Adam fasalamtu alaih faqala marhaban bika min ibnin wa nabi. Ikhwan akhwatullah rahimakumullah. Tatkala Rasulullah SAW bersama Jibril di langit yang pertama, maka Jibril mengetuk pintu langit. Kemudian ditanyakan, man hadha? Siapa ini? Kok berani-berani ngetuk pintu langit? Maka Jibril mengatakan, aku Jibril. Jibril. Sinilah Bapak Ibu hikmah besar. Jika seseorang kok ditanya, manakala ngetok pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, sinten, kulo, siapa? Ini aku. Hah? Aku. Maka jawaban, ini aku, adalah kurang tepat. Jika seseorang mengetuk pintu, kok ditanya oleh orang yang berada di dalam pintu, siapa? Maka disebut namanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Tatkala beliau ditanya, man? Qala Jibril, aku Jibril. Qila man ma'ak? Engkau bersama siapa? Jibril mengatakan, aku bersama Muhammad. Wa qad ursila ilaih. Penduduk langit mengatakan, apakah telah diutus? Jibril mengatakan, iya. Qila marhaban wala ni'ma al-maji'u ja'. Maka penghuni langit memberikan salam hormat. Dan beliau pun, penduduk langit pun berkata, sebaik-baik orang yang datang telah datang. Fa'ataitu ala Adam fasalamtu alaih. Maka di langit pertama inilah Rasul berjumpa dengan Adam alaihissalam. Dan beliau pun uluk salam kepadanya. Dan Nabi Adam berkata, marhaban bika min ibnin wa nabi. Salam sejahtera
sungguh kehormatan dan sebaik-baik anak dan sebaik-baik nabi. Insyaallah. Adam alaihissalam yang dikatakan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW manakala melihat Adam maka beliau terperanjat. Kenapa? Karena saking gantengnya Nabi Adam. Nabi Adam tidak hanya sekedar besar tapi juga tinggi, 60 hasta. Dan Rasul memberikan suatu pernyataan manakala Adam alaihissalam nengok ke sebelah kanan maka beliau pun tersenyum dan tertawa. Tatkala beliau nengok ke sebelah kiri maka beliau pun sedih. Kenapa demikian? Karena manakala beliau menengok ke sebelah kanan beliau jumpai anak cucunya calon para penghuni surga. Tatkala beliau menengok ke sebelah kiri maka beliau melihat akan ada anak cucunya yang bakal menjadi penghuni neraka. Wah, tentunya kita berharap termasuk hamba-hamba Allah yang ditengok oleh Adam alaihissalam dari arah sebelah kanan, yaitu calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Fa'utina au fa'atayna as-sama'a ats-tsaniyata. Fa'atayna as-sama'a ats-tsaniyata. Sesudah itu Rasulullah SAW naik ke langit yang kedua. Qila man hadza qala Jibril, maka dikatakan kepada malaikat Jibril, siapa ini? Maka Jibril pun mengatakan, aku Jibril. Qila man ma'ak, bersama siapa wahai Jibril? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan, aku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ursila ilaih, diriwayatkan di dalam riwayat lain adalah abu'its, apakah sudah diutus? Qala na'am, iya sudah. Qila marhaban bihi wala ni'ma al-maji'u ja'a. Salam sejahtera, selamat datang, dan sebaik-baik orang telah datang. Fa'ataitu ala Isa wa Yahya faqala marhaban bik min akhin wa nabi. Fa'atayna as-sama'a ats-tsalitsah. Di langit yang kedua ini Rasul bersabda, aku berjumpa dengan Nabiullah Isa alaihissalam dan berjumpa dengan Nabiullah Yahya. Keduanya memberikan ucapan hangat, ucapan selamat untuk Rasulullah SAW, dan keduanya mengatakan min akhin wa nabi, saudaraku dan nabi. Fa'atayna as-sama'a ats-tsalitsah. Kemudian sesudah itu Rasul bersama Jibril datang ke langit yang ketiga. Qila man hadza, dikatakan siapa ini? Qila Jibril, aku Jibril. Qila man ma'ak, engkau bersama siapa? Qila Muhammad, aku bersama Muhammad. Qila wa qad ursila ilaih, apakah dia telah diutus? Qala na'am, iya. Qila marhaban bihi wala ni'ma al-maji'u ja'a. Salam sejahtera, sungguh sebaik-baik orang adalah yang selama ini kita harapkan kedatangannya. Fa'ataitu ala Yusuf fassalamtu alaihi. Dan di langit ketiga ini Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam dan Rasul pun uluk salam kepadanya. Qala marhaban bika min akhin wa nabi. Nabi Yusuf mengatakan, salam sejahtera, selamat datang saudaraku dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Fa'atayna as-sama'a ar-rabi'ah. Kemudian sesudah itu aku datang ke langit yang keempat. Qila man hadza, maka dikatakan siapa ini? Qila Jibril, ini Jibril. Qila man ma'ak, siapakah engkau ini? Qila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Muhammad. Wa qad ursila ilaih. Qila wa qad ursila ilaih, apakah dia telah diutus? Faqala na'am, iya. Marhaban bihi wala ni'ma al-maji'u ja'a. Subhanallah. Tiap kali Rasulullah SAW dengan Jibril melewati langit, maka keduanya mendapatkan ucapan salam sejahtera. Dan di langit yang keempat inilah maka Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabiullah Idris.
Kemudian Rasulullah SAW beliau naik ke langit yang ke-5. Dan apa yang dilakukan Jibril, apa yang dilakukan Jibril seperti apa yang beliau lakukan pada langit-langit sebelumnya. Dan disitulah Rasulullah SAW di langit yang ke-5, maka beliau berjumpa dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Kemudian di langit yang ke-6, maka hal serupa pun terulang. Dan dikatakan di langit yang ke-6 itulah Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabiullah Musa. Tatkala Rasulullah SAW melewati Nabi Musa, maka salah satu yang dikatakan falamma jawaztu baka. Tatkala Rasul melewati Nabi Allah Musa, maka Nabi Musa tiba-tiba menangis. Fakila ma'abgak. Apakah yang menyebabkan engkau ini menangis? Qala ya Rabb, hadzal ghulamul ladzi bu'itsa ba'di yadkhulu al-jannata min ummatihi afdalu mimma yadkhulu min ummati. Di dalam riwayat lain aktsar. Ya Allah, ini adalah anak muda yang diutus sesudahku. Ternyata jumlah pengikutnya yang masuk surga jauh lebih banyak dibanding umatku. Insyaallah. Maka disinilah Musa alaihissalam ghibtah, berharap nikmat yang ada pada Nabi kita Muhammad alaihissalam juga ada pada dirinya. Fa'ataina as-sama as-sabi'ah. Maka sesudah itu Rasulullah SAW diangkat oleh Allah ke langit yang ke-7. Dan di langit yang ke-7 inilah terjadi percakapan seperti pada langit-langit sebelumnya. Walhasil di langit yang ke-7 ini Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sesudah itu Rasulullah SAW diangkat oleh Allah ke tempat yang lebih tinggi yang dikenal dengan Al-Baitu Al-Ma'mur, yang tentunya di dalamnya tiap hari ada 70.000 malaikat. Mereka mengagungkan Allah, mereka memuliakan Allah. Kemudian Rasulullah SAW diangkat oleh Allah ke suatu tempat yang dikenal dengan Sidratul Muntaha. Dan Rasulullah SAW sampai tinggi dan meninggi. Dan di Sidratul Muntaha itulah diungkapkan di dalam Al-Quran, fakana qaba qausaini au adna. Dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala kurang lebih adalah sejauh 2 busur panah ataukah kurang dari itu. Maka disitulah Rasulullah SAW mendapatkan syariat salat yang jumlahnya adalah 50 kali. Beliau turun melewati Baitul Ma'mur, melewati Nabiullah Ibrahim, dan melewati Nabiullah Musa alaihissalam. Apakah yang dikatakan oleh Nabiullah Musa? Maka dikatakan Rasul bersabda, fa'aqbaltu hatta ji'tu Musa. Maka aku pun kembali sampai kemudian aku berjumpa dengan Nabiullah Musa. Faqala ma sana'ta? Qultu furidat alayya khamsuna shalah. Maka dikatakan, apakah yang engkau dapatkan? Maka Nabiullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan salat sebanyak 50 kali. Qala ana alamu binasi ming. Nabi Musa berkata, sungguh aku jauh lebih mengetahui terhadap keadaan manusia dibanding engkau. Alajtu bani Israel asyadda al-mu'alajah. Aku sudah berusaha untuk mendakwai dan meluruskan Bani Israel dengan jalan yang terbaik. Wa inna ummataka la tutiku. Dan ketahuilah bahwasanya umatmu tidak bakalan kuasa untuk melakukan sholat 50 kali di dalam sehari semalam. Farji ila rabbik fas'alhu.
maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Faraja'tu fas'altuhu, maka aku pun kembali dan menemui Allah Subhanahu wa taala. Faja'alaha arba'in, thumma mathalahu, thumma thalathin, thumma mathalahu faja'ala ishrin, thumma mathalahu faja'ala ashran. Fa'ataitu Musa faqala mathalahu. Faja'ala khamsan fa'ataitu Musa faqala ma sonata, qultu ja'alaha khamsan faqala mathalahu, qultu sallamtu bi khairin, fanudiya inni qad amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi wa ujzi al-hasanata asyra. Ikhwan akhwatullah rahimakumullah. Sesudah Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Rasul agar memohon keringanan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan 10, sehingga jadilah 40. Kembali lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan kembali kepada Allah keringanan. Sampai tinggal 10, kemudian tinggal 5. Kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali berkata, mintalah kepada Allah keringanan. Kemudian Rasul bersabda, sungguh aku telah menerimanya. Di dalam riwayat lain, Rasul bersabda, istahyaitu min Rabbi. Kapan? 5 jadi 45, 5 lagi jadi 40, 5 lagi jadi 35, terus sampai tinggal 5. Dan Nabi Musa berkata, mintalah kepada Allah keringanan. Dan Rasul bersabda, istahyaitu min Rabbi, sungguh aku telah malu kepada Tuhanku. Maka sesudah itu fanudia, kemudian ada seorang yang memberikan seruan, inni qad amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi. Sungguh aku telah memberikan ketentuan kepada hambaku dan aku pun telah meringankannya. Wa ujzi al-hasanata asyra, dan aku akan memberikan tiap kali ada kebaikan akan dilipatkan, akan menjadi 10. Maka hakikatnya adalah 5 salat 5 waktu, tapi yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya yaitu 50 kali. Sungguh nikmat dan karunia bagi kita semua yang bisa melaksanakan ibadah salat. Dan Rasul bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak adalah salat. Maka masing-masing kita hendaknya salat. Dan Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, hafidhu ala sholawat, jagalah salat-salat yang ada, wassalatil wusta, dan jagalah salat wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan hendaknya kalian menegakkan ibadah karena Allah dengan penuh ketaatan. Ikhwan afatul rahmakumullah, tentunya Isra Mi'raj memiliki nilai yang sangat mulia di dalam kehidupan Nabi dan nilai yang sangat mulia pula untuk kehidupan umat ini. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan memudahkan bagi kita semua untuk menunaikan ibadah salat 5 waktu dan salat-salat sunnah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum